Nah, sementara si SA ini mengklaim dirinya bahwa itu sudah dibeli dari kakaknya tersebut. Nah, cuman yang mencengangkan adalah bukti kepemilikan yang diklaim oleh SA ini katanya adalah ada akta jual beli. Nah, akta jual belinya itu terbit di bulan September 2025, sedangkan peristiwa pengusirannya di tanggal Agustus. 6 Agustus Iya. 2025. Nah, ini ada apa? Gitu. Halo Sobat ISB, kembali lagi dengan saya Samsi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Bahas apa kita? Bahas apa kita? Kita hari ini akan membahas terkait berita yang sangat mengejutkan ya. Apa itu? Nah, di Surabaya ya, kira-kiranya ada seorang nenek, apalagi udah berumur ya sekitar 80 tahunan ya, yang dimana beliau rumahnya atau hak yang seharusnya dimiliki dirampas oleh orang lain. Nah, sampai sekarang ini masih menjadi isu atau permasalahan yang naik di media sosial, yang seperti Sobat ISB lihat ya, lihat di Instagram banyak sekali tentang kasus rumah Nenek Elina. Ya, jadi kalau kita lihat di media sosial ya, berita yang muncul itu kan dia nenek ini kan udah mendiami rumah tersebut dari 2011 ya kalau nggak salah. Ya, 2011 dia diami, dia tinggali, gak ada masalah. Tiba-tiba di 2025 bulan Agustus ya, Agustus kalau nggak salah tanggal 6 itu, kalau melihat berita itu, ada sekelompok orang yang mengusirnya, bahkan diduga dengan cara-cara kekerasan, gitu. Itu yang membuat kaget dan hari. Nah, sampai kemudian dibongkar kan, diratakan, gitu. Dia mengklaim seakan rumah itu adalah rumah miliknya karena sudah dibeli sejak tahun 2014. Ini yang mencengangkan nih. Nah, 2014 dia mengklaim bahwa sudah membeli rumah tersebut ya dari kakaknya nenek Elina ya, dari kakaknya Elina. Dan kakaknya saat ini juga sudah meninggal sejak tahun berapa? 2014. Kakaknya juga sudah meninggal. Nah, terlepas dari benar ataupun tidak, nanti kan urusan benar ataupun tidak nanti di pengadilan kan. Nah, yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak dimensinya ya. Dimensi perdatanya ada, dimensi pidananya ada. Dimensi perdatanya jelas itu kaitannya dengan hak kepemilikan. Siapa sih sebetulnya yang memiliki atau yang berhak atas tanah tersebut? Dan itu pertanyaan hukumnya. Nenek Elina itu mengklaim dia mendiami tanah karena itu adalah tanah kakaknya. Dia berhak karena dia sebagai ahli waris dari kakaknya. Buktinya ada letter C katanya. Kan gitu. Nah, sementara si SA ini mengklaim dirinya bahwa itu sudah dibeli dari kakaknya tersebut. Nah, cuman yang mencengangkan adalah bukti kepemilikan yang diklaim oleh SA ini katanya adalah ada akta jual beli. Nah, akta jual belinya itu terbit di bulan September 2025, sedangkan peristiwa pengusirannya di tanggal 6 Agustus 2025. Nah, ini ada apa? Gitu. Nah, sampai kemudian pengacaranya sendiri, pihak pengacaranya itu menduga bahwa itu adalah dokumen yang dipalsukan. Dan ini pun dilaporkan kan oleh Nenek Elina melalui pengacaranya. Nah, dan saat ini dimensi pidananya apa? Si terduga SA ini kemudian sekarang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ya, kalau nggak salah, dengan dugaan
tindak pidana pengerusakan. Pengerusakan. Gitu. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau dilihat dari segi apa sih bukti-bukti yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mempunyai properti, kan masuk properti ya ini ya, Betul, rumah ya. properti, betul. Nah, Properti. apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi kan terjadi sengketa seperti ini? Ya. Jadi untuk memiliki sebuah benda gitu ya, sebuah benda itu kan bisa benda bergerak, benda tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan itu benda tidak bergerak kan masuknya itu. Maka itu akan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karenanya di dalam undang-undang itu kan jelas ya bahwa bukti kepemilikan yang mutlak terhadap suatu benda itu adalah sertifikat hak milik. Nah, sertifikat hak milik itu adalah bukti yang penuh gitu ya, bukti yang mutlak bahwa seseorang itu memiliki atas bidang tanah gitu. Jadi ada sebetulnya beberapa bukti kepemilikan yang lain selain SHM ya, ada hak guna pakai dan lain-lain gitu ya, hak pengelolaan banyak banget gitu ya. Tapi terkait dengan kepemilikan tanah itu buktinya adalah sertifikat hak milik. Jadi ini menjadi penting. Nah, untuk menjadi SHM itu kan by prosesnya tidak ujug-ujug jadi SHM. Ada yang misalkan dari tanah hak adat kemudian disertifikatkan, ada yang atas dasar jual beli nih. Nah, pertanyaannya memang untuk kasus ini ada nggak sertifikat hak miliknya? Nampaknya belum ada gitu. Nah, sehingga ini berpotensi untuk disengketakan. Nah, ini berpotensi untuk disengketakan. Jadi pada posisinya secara perdata ya, kepemilikan ini harus tetap dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan umum gitu ya, terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Ini harus dibuktikan. Itu intinya pengadilan. Jadi baik dibuktikan dari pihak Nenek Elina ataupun SA itu sendiri ya? Ya, siapapun yang merasa kepentingannya terganggu gitu ya, itu berhak untuk mengajukan gugatan. Misalnya sekarang Nenek Elina merasa itu mengklaim tanah miliknya, dia berhak juga menggugat berikut pun terduga SA ini. SA ini ya, kalau dia mengklaim dia sudah membeli, itu tinggal nanti proses pembuktian di pengadilan. Apakah bukti-buktinya mendukung gitu ya. Kemudian juga ditambah nanti mungkin ada saksi, apakah ada saksi nggak ketika proses itu. Tambah juga tadi itu bukti-bukti itu kan bukti, terutama bukti dokumen pertanahan ya. Dokumen pertanahan nanti juga pihak pemerintah termasuk BPN ini berkepentingan untuk nanti ditarik sebagai pihak gitu di dalam sengketa ini. Tuh. Nah, dalam prosesnya kan SA ini dalam proses untuk mengambil rumah tersebut ya, apakah ada semacam surat ataupun dokumen resmi ya dalam menentukan penggeseran atau penggusuran rumah seperti itu ya. Nah, apakah harus ada surat secara sahnya? Dan dalam kejadian seperti ini, apakah ada suratnya yang dilakukan oleh SA ini? Kita bicara semestinya, ya. Kita tidak terlalu masuk pada konteks masalahnya secara detail karena kita juga nggak tahu, kita tidak terlibat dalam pengurusan kasusnya. Fakta-fakta kadang-kadang apa yang diopinikan dengan apa yang menjadi faktanya kita juga nggak tahu. Seandainya kita bicara kita bicara normatif ya, untuk mengeksekusi sebuah tanah itu gitu ya, sebidang tanah itu, ketika tanah itu sengketa itu kan tentu harus ada dasarnya dong. Apa itu dasarnya? Setidak-tidaknya itu adalah putusan pengadilan. Gitu. Kalau posisinya sengketa, makanya saya bilang bahwa itu harus nanti diuji di pengadilan siapa yang secara formil itu berhak atas tanah tersebut. Nah, itu kan nanti
melalui putusan pengadilan. Nah, kalau sudah ada putusan pengadilan, baru itu atas perintah pengadilan juga melakukan eksekusi gitu secara paksa untuk melakukan pengosongan. Itu prosedur yang benar ya. Nah, dalam kasus ini berdasarkan informasi di media itu tanpa melalui putusan pengadilan, katanya begitu. Tiba-tiba datang sekelompok orang untuk melakukan pengusiran, bahkan diduga dengan cara-cara kekerasan, bahkan juga dirobohkan. Gitu. Jadi kalau itu benar terjadi, maka itu sudah masuk minimal 2 pelanggaran tuh. Yang pertama terkait dengan kekerasan, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengerusakan. Dan satu lagi, masuk pekarangan orang tanpa izin, tapi itu harus dibuktikan benar nggak pekarangan itu milik Balinda. Kembali lagi, secara perdata itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Gitu. Nah, dalam konteks memandang lansia ini ya, dari aspek perlindungannya bagi lansia tersebut, bagaimana dalam regulasinya setiap lansia atau nenek-nenek terlindungi hak-haknya. Nah, apalagi dalam sengketa seperti ini. Iya, betul. Jadi lansia itu masuk dalam kelompok rentan. Jadi negara itu harus betul-betul memberikan satu perlindungan yang istimewa spesial dibanding dengan masyarakat pada umumnya terhadap kelompok rentan ini. Karena yang namanya kelompok rentan seperti hanya lansia, orang miskin, ya kan, disabilitas, itu harus diafirmasi oleh negara. Negara harus memberikan perlakuan yang khusus terhadap mereka. Berarti diistimewakan. Diistimewakan, tapi juga kembali lagi tidak merugikan juga pihak yang lainnya. Jadi semua warga negara harus dilindungi, intinya begitu. Apalagi seorang yang masuk kualifikasi kelompok rentan. Karena mereka itu memiliki keterbatasan akses untuk mengakses keadilan. Apalagi lansia untuk sekedar dia bisa hidup beraktivitas normal pun terbatas ya, apalagi dihadapkan pada sengketa hukum yang sangat serius gitu. Makanya ini betul-betul negara harus memberikan satu bantuan hukum gitu. Untung saja misalnya dia mendapatkan akses tersebut, terutama untuk akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Kan awalnya nih rame-rame setelah diviralkan ya sama wali kota ya, wakil wali kota ya. Awalnya itu diviralkan, akhirnya menjadi perhatian publik, termasuk juga ada pengacara yang bisa membantunya gitu. Nah, karena kelompok rentan itu sangat rentan untuk mendapatkan ketidakadilan. Ini penting gitu. Jadi negara harus atau wajib melindungi, dan masyarakat juga harus sangat aware lah terhadap kelompok rentan ini. Harus lebih perhatian juga ya. Betul, harus perhatian. Nah, terkait sengketa ini ya, apalagi nenek itu sendiri mengalami kekerasan ya secara negatif ya. Ya, dugaan kekerasan. Dugaan kekerasan ya. Nah, apakah dalam sengketa seperti ini kenapa harus timbul dengan secara adu fisik atau dan kenapa enggak secara hukum saja gitu ya? Ya memang kasus tanah itu memang panas ya. Saya juga beberapa kali menangani kasus tanah. Sengketa tanah itu memang beda dengan menangani kasus-kasus pada umumnya yang lainnya. Jadi sejengkal pun itu bisa dipersoalkan. Jangan-jangan sejengkal 1 senti pun jadi masalah. Bahkan orang bisa bacok-bacokan kan urusan tanah. Gitu kan. Nah, itu kenapa sih nggak diselesaikan melalui mekanisme hukum? Mungkin untuk masyarakat di wilayah yang tingkat kesadaran hukumnya sudah tinggi, maka dia akan melakukan upaya-upaya yang lebih rasional. Tapi kalau misalkan dengan masyarakat dengan tingkat kesadaran hukumnya rendah, bisa jadi penyelesaian yang cepat, bahkan melalui kontak fisik bisa jadi dikedepankan. Nah, makanya harus hati-hati gitu ya dalam menangani sengketa tanah ini. Sedapat mungkin bisa diselesaikan melalui mediasi gitu ya. Secara kekeluargaan dulu. Ya, mudah-mudahan berhasil, tapi kalau tidak ya
mau tidak mau itu harus berproses di pengadilan agar ada kepastian hukum, apalagi untuk kasus-kasus tanah seperti ini, gitu yang belum ada sertifikat hak milik. Nah itu bisa jadi sengketa bahkan harus didahului dengan adanya putusan pengadilan. Itu harus ada kepastian hukum terlebih dahulu. SHM dari SA ya, bukan? Ya, gitu. Sertifikat hak milik, karena sekarang udah kalau sudah sengketa kan nanti penerbitan sertifikatnya dipaksakan atau dipindahkan oleh pengadilan. Nanti pengadilan yang menguji siapa yang berhak. Nah, terkait dengan tadi kan secara kontak fisik maupun secara hukum. Nah, sekarang apakah seperti apa mekanisme yang harus dilalui bagi seseorang terkait haknya itu dirampas oleh orang lain atau ditempati oleh orang lain? Secara mekanisme hukumnya. Mekanisme hukumnya jelas ya. Itu kan kaitannya dengan penyelesaian sengketa ya. Penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan dengan cara litigasi, non litigasi kan. Dengan non litigasi terlebih dahulu tadi jalur musyawarah, kesepakatan, damai, udah selesai, ada konflik. Kalau misalnya tidak selesai dengan litigasi, baru litigasi oleh mekanisme gugatan di pengadilan. Gitu. Dan itu bisa dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Gitu. Nah, bagaimana cara memenangkannya? Nah, itu ada strateginya. Gitu. Itu artinya nanti akan beradu sistem pembuktian nantinya. Siapa yang paling kuat buktinya, gitu ya, yang paling bagus misalnya dalilnya dan lain-lain, itu akan diputus oleh pengadilan dan akan dimenangkan. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya mengklaim saja, apalagi misalkan dengan cara-cara manipulatif, tentu itu nanti akan dibatalkan oleh pengadilan. Termasuk nanti kalau misalkan benar ini AJB diduga palsu, nanti akan dibatalkan oleh pengadilan. Jadi harus ada bukti yang konkret ya? Betul, bukti yang konkret, yang real, gitu ya, yang jelas untuk menggugat. Nah, dalam pelajaran kasus seperti ini ya, yang dialami oleh Nenek Elina ini, bagi kita pelajarannya apa? Supaya ini tidak terjadi kepada diri kita. Ya. Nah, ada tipsnya dari Kang Eki. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa siapapun ya warga negara yang memiliki tanah gitu ya, seandainya tanah tersebut belum disertifikatkan, segera sertifikatkan. Karena undang-undang hanya mengakui bahwa yang bukti kepemilikan yang sah, yang mutlak penuh, itu adalah sertifikat hak milik. Nah, oleh karenanya itu sebaiknya segera diurus. Cuman persoalannya, untuk jadi sertifikat hak milik ini perlu kos, Kang Umin. Kos? Ya, aku perlu biaya dong. Biaya? Iya, kayak misalnya kita beli tanah atau rumah, itu kan ada akta jual beli, ada pajak penjual, ada pajak pembeli. Itu tidak mudah, tidak murah juga gitu. Harus melalui jasa pihak ketiga yang disebut mahal juga ya, notaris. Lumayan gitu. Nah, ini jadi kendala juga. Padahal ini kan sebuah dokumen nih. Yang harus didahulukan. Betul. Tapi itu menentukan gitu kepemilikan tanah suatu ini. Itu kan lumayan, tidak sedikit. Meskipun negara sudah sebetulnya untuk tanah-tanah hak adat ya, kayak yang belum disertifikatkan itu. Ada program seperti halnya program PTSL. Itu bisa mengurus sertifikat tanah secara gratis. Ya, secara terkait. Namun di lapangan ada saja oknum yang nakal, yang merupiahkan kayak gitu. Nah, ini tantangan, gitu ya. Tapi kadang-kadang juga masyarakat merasa terbantu juga, jadi dilema juga gitu ya. Padahal gratis. Nah, ini. Apalagi yang ini yang normal gitu ya tanpa melalui program pemerintah, terutama yang sudah SHM tadinya sudah atas nama kemudian mau dibalik namakan. Kalau dibalik namakan itu ada lumayan itu
untuk tanah satu misalnya beberapa meter aja kan juga ada ini, kecuali ada memang luas tanah yang memang tidak kena pajak gitu ya, ada itu biasanya. Cuman ya harus keluar juga tetap biaya jasa pihak ketiga. Kalau misalkan tanahnya di atas batas ini harus tetap keluar pajak, itu lumayan banget itu. Bisa nggak ke depan biaya semacam itu lebih ditekan lagi, gitu. lebih murah lagi, ya, gitu. Murah. Agar masyarakat juga tidak terhambat dengan hambatan-hambatan finansial semacam itu, karena belum tentu setiap orang juga mampu untuk membaliknamakan. Gitu. Tapi hal seperti itu ada event nggak? Jadi event-event pemerintah kayak gratis-gratis. Saya kan belum. Tadi adat ya. Kalau adat. Ya kalau tadi kan gratis, kalau yang PTSL itu. Kalau dulu Prona kan, program nasional agraria, kemudian sekarang PTSL itu yang belum betul-betul, yang belum bersertifikat. Kalau yang balik nama tangan kedua misalkan, apalagi tangan ketiga itu ada tetap belum saya belum mendengar ya. Mudah-mudahan kedepannya ada supaya lebih murah lagi ya. Ya lebih murah lagi. Karena ya di zaman sekarang ekonomi udah harga tanah itu mahal, tanah itu mahal, tambah pajaknya lagi. Itu kan. Buat SHM mahal juga. SHM. Iya, gitu ya. Nah, baik Sobat ISB. Jadi ada sedikit tips ya untuk kita semua agar dokumen-dokumen penting seperti SHM, apalagi AJB itu supaya dijaga oleh kita, di mana kedepannya ya kita gak mau seperti kejadian nenek ya, maka harus dijaga untuk pembuktian diri kita bahwa ini milik kita. Nah, maka dari itu podcast kita kali ini, bincang hukum kita kali ini cukupkan sekian. Jangan lupa untuk Sobat ISB ya, like, komen, dan subscribe. Dan bagi Sobat ISB, barangkali ada yang ingin mengkonsultasikan terkait masalah hukum, bisa hubungi kami di channel ISB Law Center. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tunggu kami. Jangan lupa, salam bahagia.